Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas berkat rahmatnya sehingga presentasi hari ini dapat terlaksana. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arianto MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tentang Sistem Informasi Akuntansi studi kasus Elegance Niles. Sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tofani Nurrohmah dengan NIM 6322067. Saya Nurul Aini dengan NIM 632200157. Perkenalkan, nama saya Sivi Laila dengan NIM 632200156. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Sistem Informasi Akuntansi atau biasa disingkat dengan SIA adalah salah satu teknologi yang berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan dan akuntansi. SIA adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan data keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi manajemen bisnis. Elegance Niles adalah perusahaan layanan kecantikan yang menghadapi banyak tantangan, termasuk memastikan kepuasan pelanggan dan pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat berjalan lancar dan berkembang. Selain itu, untuk memastikan bahwa semua operasi bisnis berjalan lancar setiap hari, sistem yang terorganisir dan terintegrasi juga diperlukan untuk mengelola stok bahan baku nail art, mencatat pembayaran, dan membuat laporan keuangan yang berkala. Selanjutnya di sini ada maksud dan tujuan. Yang pertama, menentukan kebutuhan SIA yang sesuai dengan proses bisnis Elegance Niles. Yang kedua, mengevaluasi masalah pengelolaan keuangan manual. Yang ketiga, membuat SIA yang dapat membantu semua aspek penting bagi pengelolaan keuangan seperti pencatatan transaksi dan keputusan dan manajemen inventaris. Lalu yang terakhir atau yang keempat, membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan data keuangan yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang diambil yaitu metode kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Elegance Niles dalam hal pengelolaan keuangan dan operasi. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dengan pemilik usaha, karyawan akuntansi, dan karyawan operasional. Observasi langsung dilakukan terhadap pencatatan transaksi harian, pengelolaan stok, dan pembuatan laporan keuangan untuk memahami cara semua data bekerja dan mengalir. Dilengkapi dengan pemeriksaan dokumentasi yang mencakup analisis catatan keuangan, laporan transaksi, dan dokumen pendukung lainnya untuk menganalisis seberapa efektif dan akurat dalam sistem manual yang digunakan. Selanjutnya di sini ada landasan teori, konsep dasar sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks operasional salon seperti Elegance Niles, sistem bisnis mencakup serangkaian prosedur dan proses yang mengatur bagaimana layanan diberikan kepada pelanggan, bagaimana sumber daya dikelola, serta bagaimana informasi dan keputusan diproses. Sebuah sistem yang efektif dapat membantu bisnis dalam mencapai efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan memenuhi harapan pelanggan. Selanjutnya ada peralatan pendukung atau tool system. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Lalu yang ketiga, peralatan operasional lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian pembahasan, yang dimana ada tinjauan perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Elegance Niles, tahun berdirinya 2022, lokasinya di Bekasi, Indonesia. Websitenya www.eleganceniles.com. Media sosialnya yaitu Instagram dan Facebook dengan nama @eleganceniles. Lalu ada visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu
menjadi salon nail art terkemuka di Bekasi yang menawarkan layanan berkualitas tinggi dan desain inovatif yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu, misinya yang pertama, menyediakan berbagai layanan nail art yang kreatif, personal, dan berkualitas. Yang kedua, mengedukasi pelanggan tentang perawatan kuku dan tren nail art terkini. Dan yang ketiga, membangun komunitas pecinta nail art melalui acara dan workshop interaktif. Selanjutnya, di sini ada latar belakang terbentuknya perusahaan. Elegance Nails didirikan oleh Clara dan Dani, dua sahabat yang memiliki ketertarikan besar dalam dunia kecantikan dan seni. Ide untuk mendirikan salon ini muncul ketika mereka menyadari bahwa banyak teman dan rekan mereka mengeluhkan sulitnya menemukan salon yang menawarkan layanan nail art yang berkualitas di Bekasi. Menyadari adanya permintaan yang tinggi untuk layanan nail art yang lebih kreatif dan profesional, mereka memutuskan untuk menggabungkan keahlian dan pengalaman mereka di industri kecantikan. Clara memiliki pengalaman sebagai desainer nail art yang terampil, sementara Dani mengelola pemasaran dan manajemen salon. Dengan semangat dan dedikasi, mereka membuka Elegance Nails dengan harapan dapat memberikan pengalaman nail art yang berbeda dan memuaskan bagi pelanggan. Sejak peluncurannya, Elegance Nails telah mendapatkan perhatian positif dari masyarakat Bekasi dan sekitarnya, berkat layanan yang ramah, inovatif, dan berkualitas tinggi. Mereka berkomitmen untuk terus memperbarui teknik dan desain untuk memenuhi tren terbaru di industri kecantikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Aini. Kemudian di sini ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada pemilik perusahaan, namanya Clara dan Dani. Nah, pemilik perusahaan ini bertanggung jawab atas visi dan strategi keseluruhan perusahaan, kemudian mengelola operasional harian termasuk pengawasan staf dan layanan pelanggan. Kemudian yang kedua ada kepala desain nail art yang bernama Tiara. Tugasnya itu adalah memimpin tim desain dalam menciptakan berbagai model nail art dan memastikan kualitas layanan. Kemudian yang ketiga ada kepala pemasaran yang bernama Andini. Itu tugasnya sebagai mengelola semua kegiatan pemasaran baik secara online maupun offline untuk meningkatkan visibilitas salon. Kemudian yang keempat ada tim desain nail art, itu yang terdiri dari 3 orang, yaitu bernama Naila, Maura, dan Zaskia. Tugasnya itu memberikan layanan nail art dan menciptakan desain yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian yang kelima ada staf layanan pelanggan, yaitu ada yang bernama Agnes dan Riana. Tugasnya itu menyambut pelanggan, menjelaskan layanan, dan menangani pertanyaan serta keluhan. Kemudian yang keenam ada staf administrasi yang bernama Meila. Tugasnya yaitu mengelola tugas administrasi termasuk penjadwalan, pengelolaan inventaris, dan pencatatan keuangan. Kemudian ada proses bisnis sistem berjalan terbagi menjadi 2 proses, yaitu pertama proses bisnis utama usaha nail art, dan yang kedua ada proses pendukung. Proses utamanya terdiri dari 1. Proses penerimaan pelanggan, yaitu pelanggan melakukan pemesanan atau datang langsung ke salon, dan resepsionis atau teknisi kuku menerima permintaan layanan dan jadwalkan waktu. Kemudian ada proses konsultasi, yaitu teknisi kuku berkonsultasi dengan pelanggan mengenai desain yang diinginkan, panjang kuku, warna, dan teknik yang akan digunakan. Kemudian ada proses persiapan, yaitu teknisi kuku menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan seperti kikir, bava, cat kuku, perlengkapan nail art, dan alat sterilisasi. Kemudian yang keempat itu ada perawatan kuku. Yang pertama,
kuku dibersihkan, dibentuk dan dipoles sesuai permintaan pelanggan. Kemudian setelah itu, jika ada masalah pada kuku seperti kutikula yang tumbuh berlebihan atau jamur kuku, teknisi kuku akan memberikan perawatan tambahan. Kemudian yang kelima ada tahap pengerjaan nail art, yaitu teknisi kuku mulai mengaplikasikan desain nail art sesuai dengan kesepakatan dengan pelanggan. Proses ini bisa melibatkan berbagai teknik seperti melukis, menempel hiasan, atau menggunakan stiker. Kemudian yang keenam adalah proses pembayaran. Setelah selesai, pelanggan melakukan pembayaran, kemudian metode pembayaran bisa tunai, debit, atau kartu kredit. Kemudian proses yang ketujuh, pemberian instruksi perawatan. Teknisi kuku memberikan instruksi perawatan kuku setelah nail art, seperti cara membersihkan, menghindari paparan bahan kimia, dan menjaga agar nail art tetap awet. Kemudian yang keenam ada proses evaluasi dan umpan balik. Nah, ini terdiri dari teknisi kuku atau pemilik salon meminta umpan balik dari pelanggan mengenai kualitas layanan. Kemudian umpan balik ini berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang. Setelah proses utama, kemudian ada proses pendukung yang terdiri dari 1. Pengadaan perlengkapan, yaitu pembelian bahan baku seperti cat kuku, perhiasan kuku, alat-alat, dan produk perawatan kuku lainnya. Kemudian ada manajemen persediaan, yaitu memastikan ketersediaan bahan baku dan perlengkapan selalu terjaga. Yang ketiga itu ada pemasaran. Tugasnya yaitu melakukan promosi melalui media sosial, website, atau kerjasama dengan influencer. Kemudian ada keuangan, yaitu mengelola keuangan bisnis, termasuk penerimaan, pembayaran, pengeluaran biaya operasional, dan pembayaran gaji karyawan. Kelima ada pelatihan teknisi kuku, yaitu melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknisi kuku dalam menciptakan desain nail art yang baru dan menarik. Kemudian di sini ada sistem berjalan, kemudian ada activity diagramnya. Nah, di sini ada rangkaian kegiatan dalam Elegance Nail. Pertama itu pelanggan ke layanan pelanggan, kemudian konsultasi. Setelah konsultasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu ke teknisi kuku dan teknisi desain. Nah, jika kukunya sudah baik, maka pelanggan langsung ke teknisi desain. Nah, setelah ke teknisi desain, kemudian ke administrasi dan selesai. Kemudian di sini ada diagram aktivitas antara pelanggan dan pelayanan pelanggan. Pertama-tama, pelanggan datang ke salon, kemudian pelayanan pelanggan menyambut pelanggan, menjelaskan layanan, menanyakan tujuan ke pelanggan, kemudian pelanggan menjelaskan tujuannya itu apa datang ke sini. Setelah itu, layanan pelanggan menyarankan untuk konsultasi terlebih dahulu dan memberikan nomor antrian kepada pelanggan. Lalu pelanggan ke bagian konsultasi. Kemudian di sini ada diagram aktivitas antara pelanggan dan konsultan. Pertama, pelanggan ke ruang konsultasi, kemudian konsultan menyambut pelanggan dan menanyakan keluhan lebih lanjut kepada pelanggan. Setelah itu, pelanggan menjelaskan keluhan secara detail. Lalu, konsultan menyarankan ke bagian teknisi kuku atau teknisi desain. Setelah itu, di sini ada diagram aktivitas antara pelanggan dan desainer. Yang pertama itu, pelanggan datang ke ruang teknisi desain, kemudian desainer memberikan rekomendasi pilihan desain, lalu pelanggan memilih desain yang dia inginkan. Setelah itu, desainer melakukan pengerjaan desain. Setelah selesai dalam pengerjaan, kemudian mengarahkan pelanggan ke bagian administrasi. Kemudian di sini ada diagram aktivitas antara pelanggan dan administrasi. Pertama, pelanggan datang ke bagian administrasi, kemudian tim administrasi memastikan nama dan nomor antrian pelanggan. Setelah itu menunjukkan invoice kepada pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran dan memberikan kembali invoice itu ke administrasi.
Nah, setelah itu administrasi memberikan invoice pelanggan dan memberikan survei kepuasan pelanggan. Kemudian pelanggan mengisi survei kepuasan pelanggan. Lalu selesai. Kemudian di sini ada spesifikasi sistem berjalan. Pertama, ada spesifikasi bentuk dokumen masukan, di antaranya 1. Nama dokumennya itu formulir pendaftaran, berfungsi sebagai bukti pendaftaran pelanggan, sumbernya yaitu dari pelanggan, tujuannya untuk staf layanan pelanggan, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensinya setiap ada transaksi, dan bentuknya seperti lampiran 1A pada gambar berikut. Kemudian yang kedua ada nama dokumen formulir konsultasi yang berfungsi untuk mengetahui keluhan pelanggan yang bersumber pada pelanggan, tujuannya untuk teknisi buku, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap ada transaksi, dan bentuknya seperti lampiran 1B pada gambar berikut. Kemudian yang ketiga ada nama dokumen survei kepuasan pelanggan yang berfungsi untuk umpan balik pelanggan, sumber dari pelanggan, tujuannya kepada pemilik, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap pelayanan selesai, bentuknya seperti pada lampiran 1C berikut ini. Kemudian yang kedua ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran, yaitu ada nama dokumennya invoice, berfungsi sebagai bukti transaksi, bersumber pada staf administrasi, tujuannya untuk pelanggan, medianya yaitu kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap transaksi, bentuknya seperti lampiran 2A pada gambar berikut. Kemudian ada umpan balik pelanggan yang berfungsi untuk menganalisis pelayanan salon yang bersumber pada pelanggan, tujuannya itu kepada pemilik, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap pelanggan mengirimi umpan balik, dan bentuknya seperti lampiran 2B pada gambar berikut. Selanjutnya ada nama dokumen laporan keuangan bulanan, analisis arus kas. Fungsinya itu untuk mengetahui kondisi keuangan salon, sumbernya itu dari staf administrasi, tujuannya untuk pemilik, medianya itu kertas, jumlahnya 2 halaman, frekuensinya setiap 1 bulan sekali. Bentuknya itu seperti lampiran B.3. Ini ada contoh dari analisis arus kas dan laporan keuangan bulanan. Permasalahan pokok. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Yang kedua ada tingkat persaingan yang tinggi, pengelolaan inventaris yang kurang efisien, umpan balik pelanggan yang tidak terstruktur, teknologi yang tidak terupdate, kualitas produk dan layanan, pemasaran dan promosi, manajemen keuangan, peraturan dan perizinan. Pemecahan masalahnya, yang pertama meningkatkan pelatihan dan rekrutmen, yang kedua ada strategi pemasaran yang kreatif, sistem manajemen inventaris yang terintegrasi, pengumpulan dan analisis umpan balik, penerapan teknologi modern, bangun merek yang kuat. Kesimpulannya, ada penerapan SIA sangat penting untuk meningkatkan efisien operasional salon. Dengan SIA terintegrasi, salon dapat mengotomatiskan proses pencatatan, transaksi, manajemen inventaris, dan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak hanya untuk mengurangi kesalahan manual, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, sehingga manajemen lebih responsif terhadap perubahan pasar. Penerapan SIA juga mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sistem ini memungkinkan pengawasan arus kas dan laporan keuangan yang akurat serta tepat waktu, membantu manajemen dan mengevaluasi kinerja dan merancang strategi bisnis yang lebih efektif. Selain itu, SIA mempermudah pengelolaan inventaris sehingga salon dapat mengontrol persediaan dengan lebih efisien, mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok,
dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah salah satu teknologi yang berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan dan akuntansi. SIA adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, menyajikan data keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi manajemen bisnis. Elegancy Nails adalah perusahaan layanan kecantikan yang menghadapi banyak tantangan, termasuk memastikan kepuasan pelanggan, pengelolaan keuangan yang baik, sehingga bisnis dapat. Selain itu, untuk memastikan bahwa semua operasi bisnis berjalan lancar setiap hari, sistem yang terorganisir dan terintegrasi juga diperlukan untuk mengelola stok bahan baku nail art, mencatat pembayaran, dan membuat laporan keuangan yang berkala. Sarannya, untuk pelatih staf manajemen perlu menyelenggarakan pelatihan agar staf mahir dalam menggunakan SIA, meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan. Rencana implementasi penting untuk merencanakan implementasi SIA secara terstruktur, termasuk pengujian sistem untuk minimalkan gangguan operasional. Evaluasi rutin setelah penerapan, lakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki area yang kurang efektif, memastikan sistem tetap relevan. Dengan manajemen, keterlibatan aktif manajemen dan penyediaan sumber daya sangat penting untuk mendukung transisi dan adaptasi sistem baru. Pemantauan teknologi. Elegancy Nail harus tetap memantau perkembangan teknologi SIA dan siap mengadopsi pembaruan untuk meningkatkan efisiensi dan layanan. Selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKom, MM, MPD, IPU, ASEAN, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Diah Puspitasari MKom, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademi Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Haji Samsul Bahri, MKom, MM, selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Bapak Haryanto MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang sudah melakukan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Demikian presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.